Oke, baik. Kita sampai pada materi penjelasan sistem perkuliahan. Yang pertama sistem penilaian gitu ya. Jadi presensi tetap teman-teman harus hadir selama 14 pertemuan itu minimal 75% gitu. Jadi itu yang harus teman-teman laksanakan, dan itu ada bobotnya. Nanti presensi ini mungkin saya gabungkan dengan kuis. Jadi di kuis itu akan presensi ada sekitar 15%, kemudian nanti ada tugas individu dan kelompok juga 15%, kemudian presentasi dan tanya jawab. Jadi bagaimana teman-teman nanti mempresentasikan, kemudian berdiskusi, memberikan masukan, memberikan tanggapan atau sanggahan dalam proses diskusi, itu nanti juga ada penilaiannya sekitar 15%. Dan untuk UTS, ujian tengah semester atau mid-test, itu 25%, kemudian ujian akhir atau UAS 30%. Nah, untuk metode pengajaran atau pembelajaran yang akan kita lalui nanti tetap akan ada tutorial atau ceramah dari saya, materi akan saya berikan, kemudian tetap ada diskusi, tanya jawab itu sekitar 60%. Jadi konsep teori tentang ekonomi politik media akan saya sampaikan, dan nanti teman-teman mahasiswa yang akan memberikan feedbacknya. Pertanyaan-pertanyaan saya harapkan bisa disampaikan pada setiap perkuliahan. Jadi jangan sampai hanya mendengarkan saja itu. Jadi tetap ada diskusi. Nah, diskusi kelompok, karena nanti akan ada tugas juga, tugas kelompok dan tugas individu. Jadi nanti akan saya jelaskan di belakang tentang tugas ini, topiknya apa saja, kemudian materi yang akan diberikan apa saja. Selanjutnya tentang pokok pembahasan dalam mata kuliah ini. Yang pertama, jadi ada 14 pertemuan ya. Kalau dihitung dengan UTS dan UAS berarti ada 16, tapi saya menghitungnya yang pertemuan kita saja. Jadi yang pertama tentang pengantar, yaitu mata kuliah pada hari ini. Kemudian nanti pertemuan kedua itu tentang produksi, distribusi, dan konsumsi konten media. Yang ketiga kita bahas tentang struktur kepemilikan media di Indonesia dan di ranah global. Kemudian pertemuan keempat dan kelima berturut-turut itu teori komodifikasi dan teori spasialisasi. Selanjutnya pertemuan keenam itu strukturasi, dan pertemuan ketujuh tentang gender, ras, dan pergerakan sosial gitu ya. Itu berarti sebelum UTS. Nah, pada pertemuan ke-8 kita akan bahas tentang ideologi dan ekonomi politik Google, karena ini benar-benar satu media yang menguasai dunia cyber saat ini. Kemudian disusul oleh ekonomi politik Facebook dan Instagram di pertemuan 9. Kemudian pertemuan 10 adalah ekonomi politik Twitter, dan pertemuan ke-12 adalah ekonomi politik Wikipedia. Nah, nanti pertemuan 13 dan 14 itu teman-teman tugasnya mempresentasikan tugas kelompok, nanti seperti itu. Itu yang di video kedua ini. Nanti di selanjutnya akan kita bahas tentang materi bagaimana ketentuan dari tugas kelompok dan tugas individu, serta pengantar sedikit tentang ekonomi politik media.